Halo teman-teman semuanya, di sini kita akan mengerjakan basic Excel 1. Baik, di sini kita baca terlebih dahulu perintah-perintahnya. Setting tanggal pembuatan 9 Maret 2021. Setting waktu pembuatannya pukul 10.00. Lalu menyesuaikan dengan jumlah data. Menampilkan nama dengan awalan huruf besar, lalu inisial diambil dari dua huruf terakhir pada bagian nama dengan huruf besar semua. Tanggal lahir ubah dalam bentuk bulan, tanggal, 4 tahun. Oke, kita langsung kerjakan yang di tanggal terlebih dahulu. Jadi karena kita disuruh untuk membuat setting tanggalnya itu campuran ya, ada kalimat dan juga angka, kita pakai custom berarti kita pakai yang teks. Lalu tadi disuruh tanggal, kita pakai date. Lalu di sini ada tahun, bulan, dan juga harinya. Tahunnya tadi 2021, bulannya Maret 03, tanggal 9. Lalu tutup kurung. Lalu untuk format teksnya tadi tanggal, bulan, tahun, kita pakai DTT. Lalu berikutnya YY 2021, ketik enter. 9 Maret 2021. Oke, benar. Lalu untuk waktunya 10.00 WIB, kita pakai time. Nah, waktu kita pakai time, buka kurung, tadi 10, menitnya tadi 00, menitnya juga 00, tutup kurung, enter. Lalu menyesuaikan dengan jumlah data. Kita langsung. Lalu nama membernya, tampilan nama dengan awalan huruf besar. Jadi di sini untuk nama membernya huruf depannya masih kecil, kita pakai proper karena diminta huruf kapital depannya. Teks di sini, tutup kurung, enter. Kita langsung tarik ke bawah. Misal nama membernya diambil dari dua huruf terakhir pada bagian nama dengan huruf besar semua. Kita pakai upper karena huruf besar semua. Lalu diambil dari dua huruf terakhir, karena dua huruf terakhir berarti yang paling kanan, kita pakai right. Lalu namanya ini dari Tania diambil dari dua huruf terakhir, hendaknya kita ketik 2, tutup kurung, enter. Lalu tanggal lahirnya apa dalam bentuk bulan, tanggal, tahun. Kita upload semuanya terlebih dahulu. Lalu format cell, lalu ke date, tadi bulan, tanggal, tahun, tanggal bulan, 5 tahun. Oh, ini nggak ada ya. Kita coba cari di yang US, Amerika Serikat. Nih. Oh, ini ada. Oke.
Itu untuk basic Excel yang ke-1. Oke, kali ini di basic Excel yang kedua. Jadi kita lihat dulu. Gabungkan nama lengkap dari nama depan dan nama belakang nasabah. Ini nama depannya, lalu ini nama belakangnya. Oke, inisial nama dari gabungan setiap huruf pertama pada nama lengkap nasabah. Oke, ini kali untuk jenis kelaminnya ini kata Isa. Lalu jenis kartu berdasarkan kode. Apabila S adalah silver, G maka gold, P platinum, X ekspresi, T dan juga tabungan. Lalu jumlah tabungan setting dengan menggunakan mata uang rupiah. Oke, kita kerjakan yang nama lengkap terlebih dahulu. Karena huruf depannya kita pakai proper, lalu concatenate untuk menggabungkan yang hijau B8 titik koma spasi titik koma Ricardo tutup kurung enter. Tarik ke bawah garis 4. Oke. Lalu untuk inisial namanya dari gabungan setiap huruf pertama pada nama nasabah kita pakai upper karena hurufnya besar semua. Upper lalu concatenate untuk menggabungkan concatenate gabungan setiap huruf pertama. Yang pertama berarti dari kiri, kita ketikkan dulu left, lalu ini D8 titik 1 karena kita hanya mengambil satu huruf, lalu titik koma mid, lalu D8 lalu titik koma find, itu untuk mencari di mana lokasi pastinya, lalu buka kurung tanda petik spasi tanda petik titik koma D8 titik koma 1 kan kita hanya mengambil satu huruf saja, lalu tutup kurung, lalu plus 1 karena kita mencari karakter setelah spasi. Setelah titik 1 kita lagi 1 ini untuk mengunci, kita tutup kurung sampai warnanya hitam, enter ya. Dan Ricardo CR. Oke, biar cepat kita langsung tarik ke bawah saja. Lalu untuk jenis kelaminnya kita pakai if, tapi buka kurung, ini laki-laki FL. Oke, if titik koma kita ini aja if ini laki-laki 8 capital lalu sama dengan titik koma tanda petik jika L adalah laki-laki, ini kurang tanda petiknya, laki, lalu sisanya adalah perempuan, petik perempuan, petik lalu tutup kurung enter.
ini sudah sesuai. Lalu untuk jenis kartunya, jenis kartu berdasarkan kode nasabah 12 maka silver. Kita akan memakai proper. Karena huruf pertamanya itu di kiri, kita nanti bakalan pakai left. Sebelumnya kita ketik dulu if kurung left, lalu kode nasabahnya H8 titik koma 1 karena kita hanya mengambil satu, lalu sama dengan, maka jika silver tanda petik S, jika S adalah silver titik koma tanda petik silver tanda petik lagi, lalu kita tinggal mengulangnya sampai tabunganku. Nanti kita mengulangnya yang G maka gold. Tepangi dulu titik koma if H8 kurung H8 titik koma hanya mengambil satu titik satu tutup kurung sama dengan G untuk gold sama dengan G titik koma gold. Oke, kita selanjutnya masih ada lagi if maka platinum. Oke, H8 hanya mengambil satu ketik satu tutup kurung P untuk platinum, P untuk platinum ketik platinum, lalu kita isi lagi X maka ekspresi. H8 mengambil satu maka satu tutup kurung sama dengan ekspresi. Tanda petik, lalu sisanya tinggal tabunganku. Lalu tutup kurung sampai warna hitam, enter. Oke, ini sesuai buatnya yang jumlah tabungan. Setting menggunakan mata uang rupiah. Kita blok terlebih dahulu. Oke, ini kita tinggal perlebar saja. Oke, basic Excel 2 selesai. Oke, kali ini di Excel ketiga. Jadi di sini ada tahun bergabung ke bank BCA yang masih kosong, lalu ada urutan prioritas, lalu jumlah tabungan, lalu juga ada
data tambahan seperti tabel tahun bergabung ke Bank BCA, ini tahun, lalu tabel jumlah tabungan sampai saat ini ada tabel 1 dan juga tabel kedua. Tabel ke-1 menunjukkan tabungan pada setiap tahunnya, lalu untuk tabel keduanya ini ada tahunnya. Lalu untuk tabel urutan prioritasnya, prioritas 2020 adalah prioritas pertama, 2021 kedua, 22 3, 23 keempat. Oke, kita langsung kerjakan. Tahun bergabung ke Bank BCA, kita akan menggunakan VLOOKUP, yaitu sumber data yang berada di atas kolom. Kita VLOOKUP. Lookup value-nya kita memakai right. Ini kode nasabahnya kita ambil 1, lalu titik koma tahun, titik koma 2, titik koma 0. Ini untuk mengambil jawaban yang akurat. Enter. Kita tinggal tarik ke bawah. Lalu urutan prioritas kita akan menggunakan match, itu penggabungan dua jenis. Match, lookup value-nya dari tahun, lalu titik koma prioritas, titik koma 0 untuk mengambil jawaban yang akurat. Dan bergabung ke Bank BCA, bergabung urutan protesnya adalah yang pertama, sesuai ya, 2020 yang pertama. Lalu jumlah tabungan, nanti kita akan menggunakan VLOOKUP dan juga match. Yang pertama VLOOKUP, ini H6 warna, lalu titik koma, tadi ada tabel 1, titik koma, ini match, gabung ke Bank BCA, ini yang 2020 C6, titik koma tabel 2, titik koma 0, kali ini titik 0 tutup kurung, titik koma 0 tutup kurung, enter. Biar cepat kita langsung tarik ke bawah, ini kelebihan. Oke, untuk basic Excel yang ketiga sudah selesai. Oke teman-teman, di basic Excel keempat ini kita akan mentotalkan biaya kredit, lalu mencari rata-rata total peminjaman, biaya kredit terendah, tertinggi, sampai rata-rata biaya kredit dengan tenor 9 bulan. Oke, kita mulai kerjakan dari yang total biaya kredit. Kita akan menggunakan sum untuk mentotalkan biaya kredit. Kurung yang dapat. Lalu rata-rata total peminjaman kita pakai average. Lalu biaya kredit terendah, untuk mencari terendah kita pakai min. Biaya kredit terendah
tutup kurung, enter. Untuk mencari yang biaya kredit tertinggi, untuk tertinggi kita pakai max. Tutup kurung, enter. Lalu untuk jumlah nasabah laki-laki kita akan pakai ya, itu menjumlahkan sel dengan satu kriteria. Jenis kelamin, titik koma, laki-laki, tutup kurung, N. Lalu jumlah nasabah dengan tempat lahir di Jakarta. Kita juga akan pakai if. Tempat lahir, titik koma, Jakarta. Lalu jumlah nasabah perempuan yang lahir di Sulawesi, kita akan pakai if. Itu menjumlahkan lebih dari satu kriteria. Kita akan ke jumlah nasabah perempuan, jenis kelamin, titik koma, perempuan, titik koma, lahir di Sulawesi, tempat lahir, titik koma, Sulawesi, tutup kurung, enter. Lalu total peminjaman nasabah perempuan, kita akan pakai sum if, mentotalkan dengan satu kriteria. Titik koma, perempuan, titik koma, total peminjaman, tutup kurung, enter. Lalu total peminjaman nasabah laki-laki dengan usia 27 tahun, pakai sum if. Ini lebih dari satu kriteria. Total peminjaman, titik koma, jenis kelamin, titik koma, laki-laki, titik koma, dengan usia 27 tahun, titik koma, 27 tahun, tutup kurung, enter. Lalu rata-rata biaya kredit dengan tenor 19, kita pakai average if. Tenor kredit, titik koma, 9 bulan, titik koma, biaya kredit, tutup kurung, enter. Jadi itu pengerjaan di basic Excel yang keempat. Oke teman-teman, kali ini di Goalseek kita akan mencari ini omset penjualan, total modal, keuntungan bersih. Kita akan mencari yang sebelah kiri terlebih dahulu, lalu kita akan mencari nomor 1 dan 2. Nomor 1, unit yang harus dijual untuk mendapatkan keuntungan 50 juta. Lalu unit yang harus dijual untuk mendapatkan keuntungan 150 juta. Oke, kita akan cari yang sebelah kiri terlebih dahulu, omset penjualan. Untuk mencari omset penjualan sendiri, kita akan pakai handphone yang terjual. Ini dikalikan dengan harga per handphonenya, maka ditemukan 26 juta. Lalu untuk total modal sendiri, total modal itu handphone yang terjual dikalikan kita pakai bintang ya, lalu dengan modal. Oke, maka total modalnya 38 juta. Lalu keuntungan bersihnya, keuntungan bersih omset penjualan itu dikurangi dengan total modal, dikeluarkan 88 juta ya. Lalu berapa unit yang harus dijual untuk mendapatkan keuntungan 50 juta. Oke, bercepat kita ini pakai Goalseek. Set to sell-nya kita pilih yang
keuntungan bersih, keuntungannya. Lalu kita ingin mencari 50 juta. Lalu by changing cell-nya ini, unitnya. Oke. Maka ketemu unit yang harus dijual untuk mendapatkan keuntungan 50 juta. Ini keuntungannya. Bentar, ini klik oke. Ini keuntungan, ini jumlah unitnya. Jumlah unitnya adalah 125. Tulis di sini. Lalu untuk unit yang harus dijual untuk mendapatkan keuntungan 150 juta, kita pakai closing lagi. Set cell-nya, keuntungan bersih, lalu to value 150 juta. Changing cell unit. Oke, jadi unit yang harus dijual adalah 375. Oke teman-teman, itu mengerjakan dengan menggunakan Goalsheet ya. Oke teman-teman, kali ini di solver di soalnya kita akan mengisi ini semua jumlah yang harus dibuat sampai total, lalu total modal, keuntungan ini dengan ketentuan yang ada ini. Ketentuannya ini semua di soal jumlah harus berbentuk bulat, total jumlah yang dibuat harus sesuai, terus jumlah yang dibuat tidak bisa melebihi perkiraan penjualan hari, total modal. Kita akan mengisi ini semua menggunakan solver. Oke, set objective untuk keuntungan. Lalu to-nya kita akan memakai max karena kita ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal. Ini sebenarnya value of ini bisa isi sendiri, tapi kita akan pakai max. By changing variable cell akan merubah ini. Oke. Lalu subject in the constraint, kita akan memasukkan ini semua nomor 1 sampai nomor 4 ini. Kita klik add, lalu nomor 1 ini cell reference-nya jumlah harus berbentuk angka bulat. Ini jumlah. Lalu kita pakai integer, kita klik add. Lalu soal nomor 2 nya, total jumlah yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produksi. Total jumlah yang harus dibuat ini harus lebih kecil ya, harus lebih kecil atau sama dengan kapasitas produksi 230 kapasitas produksinya. Oke, nomor 3, jumlah yang dibuat tidak bisa lebih dari perkiraan, jadi harus lebih kecil sama dengan constraint-nya perkiraan penjualan per hari. Klik add. Lalu nomor 4, total modal tidak boleh melebihi, ini harus lebih kecil, mudah sesuai, melebihi modal yang dimiliki. Constraint-nya adalah 2 juta. Ini. Setelah selesai, kita klik OK. Ini udah keisi semua yang tadi, subject untuk constraint-nya sudah keisi. Lalu kita klik solve. Oke, ini tadi pengerjaan menggunakan solver ya teman-teman. Oke, berikut video dari saya. Terima kasih.